الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukung dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank BNI Syariah nomor rekening 0772 617 037 dengan kode bank 009 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara penyampaian materi tentang at-tadawi bid-du'a, yaitu terapi dengan doa. Kali ini kita akan menyampaikan submateri dari at-tadawi bid-du'a, yaitu doa-doa yang mustajab, doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mulai materi ini. Yang pertama yang masuk kategori doa-doa yang mustajab, yaitu doa seorang muslim kepada saudaranya tanpa sepengetahuannya. Hal ini disebutkan di dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslim yad'u li akhi bi dhahril ghaib illa qala al malak walaka bimislin wa fi riwayatin amin walaka bimislin." Tidaklah seorang muslim berdoa untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya, kecuali malaikat akan berdoa untuknya bagimu yang sama dengannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan amin dan bagimu yang sama dengannya. Kemudian yang kedua, doa anak yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu in qata anhu amalu illa min salasa, illa min shadaqah jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'ulah." Apabila manusia telah meninggal dunia, maka amalannya akan terputus darinya kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, pemirsa semua, tentang doa-doa yang makbul, yaitu doa orang yang banyak berzikir. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yaruddullahu du'aahumun az-zakirullaha katsiran wa da'watul mazlum wal imamul muqsit." Ada 3 jenis orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doanya orang yang banyak berzikir. Kemudian yang kedua, doa orang yang terzalimi. Kemudian yang ketiga, doa pemimpin yang adil. Hadis ini merupakan hadis riwayat Al-Baihaqi dan Tabrani. Kemudian yang keempat, doa orang yang dalam kesulitan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman yujibul muttarra idza da'ahu." Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya. Quran surah An-Naml ayat 62. Kemudian yang kelima, doa anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi shalih fil jannah fayaqulu ya rabbi anna li hadhihi fayaqulu biistighfari waladika laka." Sungguh Allah benar-benar akan mengangkat derajat hambanya yang soleh di sorga hingga hamba tersebut menanyakan, "Wahai Rabbku, dari mana aku mendapatkan derajat yang tinggi ini?" Allah kemudian menjawab, "Karena permohonan ampun anakmu atasmu." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang keenam, yang termasuk doa yang mustajab, yaitu orang yang bermalam dalam keadaan suci dan berzikir kepada Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yabitu ala dzikrillah tahiran fayata'arra minal lail fayas'alullaha azza wa jal khairan min amrid dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah." Tidaklah seorang muslim bermalam dalam keadaan suci dan berzikir kepada Allah, kemudian ia terbangun di malam hari dan berdoa kepada Allah agar diberi kebaikan dunia dan akhirat, kecuali Allah akan mengabulkan doanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad. Kemudian yang ketujuh, doa orang yang terzalimi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau berwasiat kepadanya, "Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Dan hati-hatilah dengan doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedelapan, tentang doa orang yang mustajab, yaitu doanya seorang musafir, orang yang dalam perjalanan. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah satu da'awatin yustajabu lahunna la syakka fihin, da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi liwaladi." Ada 3 doa yang pasti dikabulkan dan tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu doa orang yang terzalimi, kemudian doa seorang musafir, dan doa seorang bapa untuk anaknya. Hal ini disebutkan di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan lainnya. Kemudian yang kesembilan, doa orang yang berbuka puasa dan doa pemimpin yang adil. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasa la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul mazlum yarfa'uhu Allahu fawqal ghamam wa yaftahu laha abwabas sama wa yaqulu ar-rabb wa izzati li ansurannaka walau ba'dahin." Ada 3 jenis orang yang doa mereka tidak akan tertolak. Yang pertama,
doa orang yang berpuasa ketika berbuka. Kemudian yang kedua, doanya pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, doa orang yang terzalimi yang Allah angkat ke atas awan dan dibukakannya baginya pintu-pintu langit. Kemudian Allah berfirman, demi keagunganku, sungguh aku benar-benar akan menolongmu meski setelah beberapa saat. Hadis riwayat Tirmizi dan lainnya. Kemudian yang ke-10, doa orang yang berdoa dengan doa Zunnun, yaitu doanya Nabi Yunus alaihissalam. Sebagaimana disebutkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watu Zinnuni ihda'a wa huwa fi batnil huti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fa innahu lam yada'u biha rajulun muslim fi syai'in qattu illa istajaballahu lah." Doa Zunnun ketika ia berdoa sedang ia berada di dalam perut ikan, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, yang artinya tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Engkau, Maha suci Engkau, dan aku termasuk orang yang zalim. Tidaklah semua muslim berdoa dengan doa tersebut dalam sebuah urusan kecuali Allah pasti akan mengabulkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi dan lainnya. Kemudian yang ke-11 para pemirsa semuanya, yang masuk kategori doa yang mustajab, yaitu doa orang yang terbangun dari tidur. Sebagaimana disebutkan oleh Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man ta'arra minal laili faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah summa qala Allahumma firli au da'a ustujiba lahu fa in tawadda wa shalla qubilat salatuhu." Barang siapa yang terbangun di malam hari kemudian ia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Tiada ilah, tiada sesembahan, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tiada sekutu baginya, miliknya semua kekuasaan dan hanya miliknya semua pujian. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Segala puji hanya milik Allah, maha suci Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Allah maha besar, serta tiada daya dan kekuatan kecuali dengan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ia membaca Allahumma firli, yang artinya ya Allah ampunilah aku. Atau ia berdoa, maka Allah akan mengabulkan doanya. Apabila ia berwudu lalu solat, Allah akan menerima solatnya. Hadis riwayat Bukhari dan lainnya. Kemudian yang terakhir para pemirsa semua, yang masuk kategori doa yang makbul, yaitu doanya orang yang sedang menunaikan ibadah haji, berumrah, dan orang yang berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamiru wabdullahi da'ahum fajabuhu was'aluhu fa'attahum. Orang yang berperang, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang sedang menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah, mereka merupakan para tamu Allah. Allah memanggil mereka, kemudian mereka menyambut panggilan Allah. Maka bila mereka meminta kepadanya, niscaya Allah kabulkan permintaan mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikian para pemirsa semua, berbagai doa-doa yang mustajab. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang doanya mustajab, doa-doanya diijabah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat dan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.